kita kan bahasa Indonesianya Bandung, Sundani, Tasikmalaya. Jadi itu sangat lain ya guys dengan bahasa Indonesianya yang di Riau. Riau kan Melayu ya, keturunan Melayu, hampir sama dengan Malaysia. Batam juga bahasanya hampir sama dengan Melayu Malaysia. Karena vlog-vlog saya itu ditonton oleh My Family. Kalau saya full dalam bahasa Melayu, My Family tidak akan paham tentang vlog saya. Ibu saya kan mau tahu gitu kehidupan saya di Malaysia, tapi ketika saya jumpa dengan Melayu, saya akan cakap dalam full bahasa Melayu. Bahkan saya bahasa Melayunya waktu exam JPJ, Mami nilai berapa, darling? 100. Wah. Hai guys, assalamualaikum. So hari ini saya mau share perkataan-perkataan di Malaysia and Indonesia, dan perkataan itu yang memang biasa digunakan sehari-hari. Maksudnya lebih ke bahasa pasar, you know. Jadi saya akan ucapkan dalam bahasa Indonesia and my husband dalam bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ya guys. Aduh. Intinya gini, bahasa pasar ya guys, yang biasa orang Malaysian gunakan, bahasa pasar yang biasa kita gunakan seharian lah. di Senang gitu. Okay. So yang Mama cakap pun ialah yang digunakan seharian di Indonesia. Okay. Bukan bahasa formal macam Ubaya sastra lah. Yang biasa digunakan, contoh misalnya macam nih, di Malaysia kan kemas-kemas, nah di Indonesia tuh bersih-bersih. Karena kalau di Indonesia kemas-kemas tuh kemas barang, lebih ke orang yang mau pergi ke suatu tempat, packing lah intinya. Nah itu disebutnya kemas. Di Indonesia kalau vacuum, mop, bersih-bersih, semua itu tidak kemas bilangnya guys, itu bersih-bersih. Tapi kalau di sini kan kemas. Seperti awak kamu, di Malaysia kan biasa menggunakan awak, di Mami kan biasa menggunakan kamu. Di Malaysia bilang kamu itu kasar kategorinya, apalagi kalau di formal. Di Indonesia itu yang sopan. So kalau nanti menemukan oh kan di Malaysia juga ada ini nih, maksudnya yang pasangannya guys, yang pasangannya seperti kemas, bersih. Di Indonesia ada kemas, di Malaysia juga ada bersih, tapi kan penggunaannya itu lain gitu. Okey, so boleh mula? Papih dulu. Okey, so kita mulakan sekarang. Kalau my wife akan cakap mulai. Ini mula. Mula. Okey. Pertama, farmasis. Apoteker. Kejap, farmasi tu bahasa Inggeris. Ya tapi kan di sini pun farmasis dibilangnya. Di Malaysia ini ada serapan-serapan bahasa Inggris yang memang ada dalam bahasa Malaysia gitu kan. Yang seharian lah. Kita seharian guys. Di sini tidak apoteker kan, panggil farmasis tuh mulai penting kalau lagi. bahasa formal dia ahli farmasi kalau itulah ahli farmasi. Tapi kan kalau panggil selalu farmasisnya sana. Kalau pernah kita pergi mana? Farmasi ya, kita tanya mana farmasi. Cakap tak ahli farmasi. Pasti farmasi. farmasis kan. Oke darling. Arsitek. Arsitek. Polis. Polisi. Doktor. Dokter. Tapi doktor kan? Kalau bahasa panggil doktor. Oh dokter. Itu kan. Tapi Saya dokter. dia bertebal lagi. Sini kita panggil katil. Ranjang. Sini panggil ranjang enggak, tapi bahasa sastra. Alah, tak payah dijelaskan. Kita terus jasrit darling. Nanti mesti ada kata. Ranjang pun ada juga bahasa nanti sini yang kan. komen, Ada yang tak kamus. pernah ke Malaysia, yang tak pernah ke Indonesia pasti emang komen. It's So, okay, I don't care. so biar nak faham lah. Cerita darling. Tak apa, biar panjang sikit video ni. I pening. I jadi pening seriously. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia nih Okey. pening buat saya. Kalau Okay, bahasa nah. Inggris sekali. Okay, Tapi nombor. bahasa Indonesia dan Malaysia nih memeningkan serius. Cuma nombor 6 ni. Bilik, kita kata bilik. Kamar, Tilam. matras, So Indonesia dia pakai bahasa Inggeris mattress. Rotation. Okey. Cadar. spray. Spray. Cadar katil lagi. Terus sepah di Mami kan berantakan. Air kosong. Air putih. So bukan air warna putih Tapi tak payah dijelaskan aja lah. Okey, Panjang ada 30. Hospital. Rumah sakit. Kereta.
Mobil. Wayang. Bioskop. Yang tu masa I dating luar. Tak faham. Hari kita pergi you nonton ke bioskop. Dia buka bioskop kan. Okey. Okey, pinggan. Piring. Sini pun panggil piring. Tapi pinggan ni maksud pinggan yang besar tu. Hari-harian. Pinggan makan, makan. kita letak nasi. Kalau piring kan untuk kita letak cawan kan. Tapi sana, you jangan pergi Malaysia, you nak minta nasi letak dalam pinggan. So, Pening guys. So nasi letak dalam piring kalau di Indonesia. Seronok. Bahagia. Sini pun ada juga bahagia. Ya, tapi kan maksudnya yang match, darling. Okay. Tak payah dijelaskan, pening. Alright. Cermin mata. Kacamata. Tadika. TK. TK. Okay. Tandas. Panggil tandas. WC. Tu kalau pergi R&R dekat Indonesia jangan tanya, Pak, di mana tandas? WC di mana, Pak? WC. Which is WC. Kalau dalam bidang arkitek tu kita Kalau di sini akan panggilnya jadi WC, darling. WC ya. Tapi kalau di sini dalam drawing I akan tulis WC untuk toilet kan. Okey. Ini yang dulu I pernah pening lah dengan wife I disuruh I beli ni tau. Fahami bro gigi, tapi dia cakap Sikat gigi. so I beli sikat rambut. Bekas. Wadah. Ini bekas Tupperware Container. lah. Bukan bekas kasih ke apa. Okey. Hari bulan. Tanggal. Kan tanggal baju ya. Tanggal 25 itu. Kita Tanggal 25 April. Kita 25 hari bulan April. Jadi 25 tanggal. Kita pun ada juga bahasa sastra yang gunakan tanggal 18. Ini tak payah dijelaskan. Panjang cerita nanti. Okey, je. so ingat ni dah bahasa harian Ini seharian ya guys. Kalau menyampah? Menyebalkan. Menyebalkan. Okey, kalau sini panggil sekolah rendah, kat sana panggil Sekolah dasar. sini panggil sekolah menengah. Sekolah menengah atas. Kalau di Dia jadi menengah ada atas lagi. Dia jadi SMA. Tapi Eh, sini SMA, sekolah menengah agama. Dah jadi arti lain dah sekolah menengah agama di Okey. Malaysia. Sini kita panggil meluat lah. Emosi. Emosi. Okey, kalau bab makan pula, kita kata masin. Asin. Masin. Dia tak ada M. Sama juga dengan masam. Asem. M dia tak ada. Kalau bucu, Bucuk katil. Pojok. Bucu. Bucu. Kalau Bucu dia tuh panggil gini kan darling, bucu. bucu. Pojok. Barisan hadapan. Barisan depan. Sini pada juga barisan depan. Tapi kan biasa di sini umumnya barisan hadapan cakapnya. Contoh macam kita kat belacan. Panggil Terasi. Tuh tomato, tapi kan tomato lebih ke English. Sini panggil tomato. Tomat. Tomat. Tepung pulut. Sana panggil? Ketan. Oh, pulut je. Pulut, Pulut, ketan. sana panggil ketan. Apa lagi? Yang semalam Mami suruh beli tu sini panggil daun pisang. Sana panggil daun je. Ya. Daun je. Dah panggil daun pisang. Pi beli daun. Habis tu dia tanya daun So, apa? I Daun call. pisang lah. So I call lah Mak kan. Semalam kat jaga grocer. Ni daun apa nak beli? Dia kata daun pisang. Oke guys. Awak. Kamu. Di sini juga ada kamu, tapi kan biasanya itu awak. Kamu tuh orang-orang tertentu aja, kasar kan. Di sana kan harian, Yes, cakapnya yeah. kamu tak ada. Di sini harian yang awak. Maksudnya itu contoh je ni. darling. Maksud di sana aku, kamu tu ialah paling sopan. Harian, paling sopan. Paling guys. sopan. Tapi kalau sini kita cakap aku maksudnya agak kasar lah, kecuali dengan apa yang betul-betul rapat Bahkan kan. kalau dalam harian sini lebih sopan cakap I and you seperti kita kan I and you. Maksudnya sini panggil saya awak. Walaupun nampak English, tapi kan orang Malaysia selalu banyak ucapkan begitu I and you tuh kan. Ya, Daripada kamu dan tapi kalau sana cakap I, you, dia anggap kasar. itu belagu tingkat dewa guys. Songong gitu. Rakyat Malaysia itu kan seperti tadi hospital, di Indonesia kan rumah sakit ya. Jadi ada serapan dalam seharian pun. Bahasa Inggris tuh macam di keseharian. Bahkan ada lagi yang ekstrim sayang, ABCD tuh. Nah, banyak yang salah paham. Saya sebelumnya ada buat video tentang ABCD. Orang Indonesia ada yang berpikirnya cara sebutan. orang Indonesia tuh sayang ada komen
banyak ya berpikirnya saya membandingkannya dengan bahasa Inggrisnya di Malaysia gitu. Karena di Indonesia itu bahasa Inggris. Tidak guys, tapi memang di Malaysia itu untuk penyebutan ABCD ya, kalau di kita ABCD itu dalam bahasa Inggris Ya, memang. sebab bahasa Jelaskan, Inggris sayang. kita mengikut British, tapi di Indonesia daripada dasar itu bermula daripada Belanda. Sebab dia orang kan penjajahan Belanda. Sebab tu ABCD, cara ya. sebutan ABC dia tak sama. Sangat beda. Yang ekstrim apa coba? Mami bilang, tapi bilang E. Macam ni lah, A. A. Di Kalau kita Mami panggil E itu dah jadinya bentuknya lain guys. Salah paham lagi guys. E. Kalau E ialah E sini. Di sini I, Itu saya E. E. Kita panggil E, dia sebut E. Guys, ya Kan Allah salah lain. paham. Itu masalah besar jujur untuk kami. Sebab kalau you nak cakap bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dia ada perkataan yang macam tadi lah. Kita anggap sama, tapi sebenarnya maksud dia lain. Bila digunakan untuk perkara tertentu lah kan. Contoh macam ni lah, you pergi Bandung ke, Jakarta ke, lepas tu kawan you kat sana tanya, malam semalam macam mana aktiviti? Lepas tu you pula cakap kat kawan you, oh seronok malam tadi. Masa ada dah tanggapan Mindset. negatif. Jangan cakap seronok kalau you Kurang di sana. inilah. Kurang Di sana tuh sesuai. ada seronok dan ada tidak senonoh, tapi sama gitu maknanya tuh. Yalah. Jadi begini guys, yang semalam ya seperti tadi ya. Nah, saya. semalam. Semalam itu mana dah jadi ekstrim beda guys. Di sini bilangnya semalam. Semalam di sini is yesterday kan, right? Kemarin. Di Indonesia semalam is tadi malam. Padahal maksud papi apa sayang? Papi cakap Waktu kan, yesterday lah. Kan. dalam Waktu- bahasa Inggris yesterday. Waktu siang, yesterday. Kalau Kita di papi sini, kemarin apa sayang? kalau fahamnya kemarin tu 2 hari lepas. Sebab semalam 1 hari lepas. Okay. Kemarin 2 hari lepas. Nah, Kalau malam tadi kan. gitu. Tapi ada juga orang yang pakai kemarin tu Tapi semalam. kan kita bahas di sini guys, yang kebiasaan. umum. Oke, yang kebiasaan, yang ramai, yang orang Malaysian selalu banyak cakap, terbiasa cakap gitu. Orang Malaysian terbiasa cakap. Dari yang nonton nih paham kenapa saya membahaskan ini. Jadi sebetulnya kalau tahu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ini banyak sangat salah paham. Bukan hanya di situ, makanan pun itu yang maybe salah satunya kenapa jadi banyak berantem kan di internet pun. Oke, so sebetulnya bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia saya itu banyak benda-benda yang kalau di Malaysia disebutnya benda-benda, kalau di Indonesia disebutnya hal-hal. Jadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ini lebih banyak hal yang membuat jadi ambigu. Di sini ada ambigu kan? Salah paham, Sini tak ada ambigu. salah pengertian. Sini salah faham. Sana ambigu. Jadi salah pengertian, salah paham. Ambigu. Berbeda Ambigu dengan tu dari bahasa Inggeris lah, ambiguous. ada bahasa Indonesia ada ambigu tuh makna yang jadi boleh salah paham intinya. Jadi makna yang berganda, ambigu tak jelas jadinya. Oke. Intinya begini. Kalau kita bahasa Cina, bahasa India, bahasa Inggris jelas. Oke, sudah jelas bedanya. Tetapi ketika bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini jadi seperti sama, seperti serumpun, seperti orang sama mengucapkan orang Indonesia pasti paham, orang Malaysia pasti paham. Padahal realitinya guys, banyak sekali yang menjadi salah paham, salah arti, dan jadi makna lain ya darling. Sampai ya itulah, suruh berus gigi pun untuk sikat gigi, husband aja dibawa sikat untuk cuci toilet, lepas itu salah lagi, bawalah sikat untuk ke sepatu, sampai ayah kena cakap untuk ini darling gigi. Aku mula kahwin. Tapi nasib baik semua baru mula kahwin kan. Iya, Belum. waktu data you tuh diminta untuk nikah, ternyata pas mau ijab kabul guys,
Ih, banyak salah dia tengok. Ini salah lah, ini. Oh iya, salah Kena sebutan. betul kan? Itu masa nak sebelum akad nikah kan? Sebab ada macam sini di sana ya ditulisin jadi I Ya, di jadi sini. iya. Lepas itu cadar. Kalau di Indonesia cadar begini. Kalau di Indonesia sini cadar tuh, ini cadar. cadar tuh alas hati. Oh, Selimut. spray. Di Indonesia Kalau- cadar tuh ini, di sini kan? Sini panggil pudah. Sini cadar sebutnya. Padahal spray, guys. Jadi, kenapa vlog saya tidak full bahasa Indonesia dan tidak full bahasa Melayu? Sebetulnya bahasa saya itu di tengah-tengah dalam vlognya, darling. Ya, Karena ya itu menghindari salah paham, kita guys. mixkan lah. So, kalau macam saya cakap bahasa Melayu, tapi Mama tak faham, kan macam ada bahasa tadi tak sama kan? So, saya akan terangkan dalam bahasa Inggeris. So, Mama Begitu. boleh faham? Jadinya so paham kalau maksudnya, bahasa Inggris. Macam tadi lah, Good. contoh simple yesterday. Kata papi, "Mi, itu maksudnya yesterday." Oh, oke. Saya paham gitu. So, sebab tu dalam family Bahasa Inggris kita banyak penting gunakan gitu bahasa ya. Inggeris juga. So, jadi bahasa yang penting untuk menjelaskan satu benda yang boleh berlaku salah faham. Begitu, guys. Tapi ketika saya jumpa dengan Melayu, saya akan cakap dalam full bahasa Melayu. Bahkan saya bahasa Melayunya waktu exam JPJ, Mami nilai berapa, darling? 100. Wah. Kita nak ke metro karena ini tuh lihat tuh ya, saya tidak mengarang, oke. And saya bukan ria, oke. Tuh lihat mata saya. Ria kan? Ini ria lah, Riri pamer nilai bagus. Saya pamer prestasi. Oh, ada poin sih. Apa poinnya? Kan namanya kata belajarlah bahasa Melayu, bahasa Malaysia walaupun you orang kawan Malaysia kan. Semua orang dah belajar bahasa Malaysia, dia ambil ujian bahasa Malaysia dan lulus. Yes, and 100%. Ah. Markah penuh ya, Chef. So my husband pun sangat happy karena poinnya yang saya happy lebih kepada selama ini tuh banyak hal yang saya adaptation di Malaysia karena saya memang dididiknya sama my parents. Prinsipnya kalau kita mau hidup selamat dimanapun itu kita harus jadi bunglon katanya. Bunglon itu binatang yang boleh bercolor ganti. Duduk di rumput, duduk di atas rumput dia colornya jadi hijau, duduk di pohon dia colornya di brown, duduk di kulitnya si papi tuh dia otomatis jadi putih ya, Pi ya. Dia happy tau, guys. Tengok saya, wow, Mami dapat 100 ujian. Itu kan ada ujian teori JPJ, itu kan bahasa Melayu full, and bahasanya bahasa hukum, bahasa rasmi negara Malaysia ya, Melayu, undang-undang, jalan raya. Jadi ketika saya nilainya full, of course my husband happy karena salah satu indikator lah bahwa saya oke lah, udah boleh adaptation, right? Tapi saya kan punya prinsipnya adaptation tuh tidak bermakna semua kondisi harus sama gitu patternnya, ya disesuaikan ya. Kalau ketemu Melayu ya bahasa Melayu. Bahkan Mami buat coach ya, Pi ya, dan itu Malaysian ya. Tidak kering time setinggal you buat kalau nanti kita saya sharing lagi lah, maybe next. Terus sekarang juga mau buat bisnis tuh kerjasamanya sama Malaysian, Melayu. Nah, kalau Mami cakap yang tu orang salah faham. Oh, salah paham lagi tuh kan. Oke, so gimana? Dia kalau you kata kerjasama, maksudnya you dan orang yang kedua tu macam 50-50. Oh, So tak, sebenarnya you yang buat perniagaan tu. oh iya. You ada group yang daripada orang sini. Oh iya, yang gitu. sama-sama jadi you punya team. Nah, jadi maksudnya intinya Mami tuh sebenarnya di belakang vlog-vlog ini udah biasa bercakap Melayu, bahkan buat project baru gitu, dan timnya itu Malaysian, orang Melayu gitu. Jadi sebenarnya ya selama saya di Malaysia saya menemukan hal-hal yang banyak yang
macam yang SME pun kan, sekolah menengah agama di sini SME tapi dibacanya. Tapi kalau saya itu kan A, SMA. Kalau saya sekolah menengah atas itu kan tulisannya sama, tapi penyebutannya lain, sekolah menengah artinya lain. sekolah menengah atas tu maksudnya form 4, form 5, form 6 lah. High school lah. High school. High school. Sini kan ke agama lain kan. Sekolah menengah agama. Terus mobil aja dulu ya, kita pernah ya waktu before menikah nih. Saya tanya, Hani lagi apa? Tengah di jalan, traffic jam, truk dalam kereta. Terus saya langsung gini, oh my god, di Malaysia kereta traffic jam. Terus kayak susah nak imagine how kereta traffic jam. Sebab di sana kereta tu kereta api. Kereta api. Macam train lah, tapi di sini juga ada kan kereta api, bukan train ya, tapi jenisnya macam itulah. Jadi ya itu, kalau di Indonesia kereta itu dipanggilnya mobil. Ya, intinya car, guys. Jadi that's why saya ini dalam vlog tidak full bahasa Melayu and tidak full bahasa Indonesia. Why? Because the point my vlog ini tidak mau ada salah paham. My husband lagi urus anak-anak sebentar. Oh, dia datang. Jadi kita itu bahasa dalam vlog itu tidak bahasa Indonesia and tidak bahasa Melayu. Intinya di tengah-tengah bahasanya. Kalau ada yang ambigu, ada yang takut salah paham, akhirnya kita pilihnya bahasa Inggris. Contoh, kalau saya panggil kereta takutnya dikira kereta api. Jadi akhirnya saya seringnya car gitu. Seperti itulah. Karena vlog-vlog saya itu ditonton oleh my family. Kalau saya full dalam bahasa Melayu, my family tidak akan paham tentang vlog saya. Ibu saya kan mau tahu gitu kehidupan saya di Malaysia, mulai dari tentang cucu-cucunya, activity saya melayan suami, tentang budaya di Malaysia, hal-hal positif di Malaysia, terutama ibu saya itu sangat interest dengan dunia pendidikan, dunia kesehatan, karena memang kami erat gitu berkaitan dengan dunia itu. Ibu saya kan dengan ayah saya memang ada yayasan amal pribadi dan backgroundnya pendidikan, maksudnya mendirikan sekolah-sekolah seperti itu. Dan itu ya banyak gitu yang sudah disekolahkan free, gratis di yayasan. Jadi bagi mereka sangat bermanfaat kalau saya sharing tentang budaya-budaya positif lah di Malaysia. Jadi kalau saya sharingnya dalam bahasa Melayu, nanti mereka tidak akan dapat mencerna apa I love you, mommy. I love you too. Apa yang saya sampaikan seperti itu. Terus dunia kesehatan, adik saya ada my family juga, kita banyak yang di dunia kesehatan. It wasn't smaller. Yes, what? But how did it press? Saya kan banyak share gitu hal yang positif di Malaysia gitu, seperti video yang tentang Malaysia menghadapi COVID itu kan intinya dari video itu saya share tentang hal positif seperti sistem healthcare di Malaysia, how to country Malaysia untuk manage ekonominya di saat lockdown and everything, kan saya cerita di sana karena memang ayah saya juga dekat dengan dunia politik and everything gitu. Jadi ya saya intinya ingin vlog saya difahami lah oleh my family di Indonesia gitu, karena mereka memang sangat excited nonton vlog saya, terutama melihat cucu-cucunya gitu. Jadi waktu itu banyak yang kasih masukan, kenapa tak bahasa Melayu, saya kan sudah di Malaysia. Reasonnya itu supaya vlog saya difahami oleh my family. Sejujurnya kalau my husband bercakap dengan my family, ibu saya tuh sama ayah saya selalu, abang cakap apa ya, teteh takut mama salah paham, boleh diulang nggak gitu. Karena nadanya itu gitu kayak nggak ngerti mereka. Terus emang kita kan bahasa Indonesianya Bandung and Sundanis Tasikmalaya, jadi
itu sangat lain ya guys dengan bahasa Indonesianya yang di Riau. Riau kan Melayu ya, keturunan Melayu, hampir sama dengan Malaysia. Batam juga bahasanya hampir sama dengan Melayu Malaysia. Tapi kalau saya Bandung itu sangat berlainan, sangat berlainan. Kalau teman-teman pernah nonton, ada video saya yang bercerita tentang ekstrim bahasa Indonesia and bahasa Malaysia. Sesuai saya bilangnya bahasa Malaysia karena itu bahasa yang maksud saya itu orang-orang Malaysia suka gunakan gitu. Ada yang tanya kalau di Melayu ada ya I and you. Tak ada, tapi itu kan bahasa kasar orang Malaysia itu suka ucapkan, sudah biasa dan memang itu sopan darling kan. Sopan. Yang tak sopan malah kalau cakap kamu. Tak dia sopan rasa yang mami formal, dengar. Tapi dia rasa macam kasar sikit. Kasar ya, sebab dulu masa saya pernah kerja di Malaysia, cakap kamu, saya kan masa itu masih baru datang dari Indonesia, baru awal menikah lah, and saya spontan suka ada bawa-bawa bahasa Indonesia, and saya bilang ke teman kerja macam itulah di kedai farmasi waktu itu, kamu gimana kabarnya? Jangan bilang kamu di sini, itu nggak sopan katanya gitu. And saya dengar dia cakapnya ayu, yuk Riri, macam mana kabar? Dia hanya sebab kebiasaan lah. Saya Dia dah jadi kebiasaan. gitu. So, dari segi formal dia kamu kan. So that's why saya akhirnya cakapnya waktu bikin video itu, cakap you tuh lebih sopan daripada kamu, maksudnya di bahasa pasar gitu kan. Karena kalau bahasa Melayu tuh saya, awak. Jadi bahasa saya itu tidak full bahasa Melayu dan tidak full bahasa Indonesia. Bahasa saya itu di tengah-tengah, berusaha untuk semua orang paham, because the point communication is orang harus paham. Untuk prinsip saya lah begitu. Ya begitu. Ya. Raina udah minta susu badan. Juk. What do you want? Say please. Say please. Oh please. Oh Mimi. Eat first. Smile. Smile. And hi Senyum. guys. Adik say hi. Say hi guys. See on the hi. Hi guys. Dia mau susu.